Shalom anak-anak kelas 3. Senang bertemu dengan kalian kembali hari ini ya. Kita akan melanjutkan pelajaran agama kita. Kita akan memasuki bab yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Teacher Melda membacakan satu ayat buat kita semuanya ya. Tertulis di Mazmur 24 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami kembali belajar agama, belajar mengenal Tuhan, bahkan tentang Engkau. Biar Tuhan memberkati kami semua, hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan takut akan Tuhan itu ada bagi kami. Terima kasih biar lewat pembelajaran yang kami pelajari hari ini, nama Tuhan dimuliakan dan kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Semuanya bukunya dipegang ya. Kita buka sekarang halaman yang ke-19. Halaman yang ke-19, perikopnya yaitu tentang aku dan lingkunganku. Minggu lalu kita belajar tentang bahwa Allah berkuasa atas gejala alam. Seperti apa kuasanya Tuhan atas gejala alam, atas semua ciptaan Tuhan. Hari ini kita belajar yang pertama itu subtemanya adalah kerusakan lingkungan. Kenapa sih teacher kita belajar ini? Jadi untuk segala sesuatu yang kita lakukan ada maksud dan tujuannya. Kita belajar ini tentunya kita akan mengenal siapa sih Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, untuk apa Tuhan menciptakannya, dan tugas kita sebagai manusia untuk menjaga alam ini apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi bagian setiap kita. Kerusakan lingkungan. Coba anak-anak semuanya lihat. Teacher Melda ada buat gambar tentang gambar alam ya, gambar pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Teacher Melda senang ke pantai ya, berenang, bermain. Anak-anak semua juga pasti rindukan. Tapi karena masih corona, kita belum bisa pergi kemanapun. Don't go anywhere. Jadi belum bisa pergi kemana-mana, stay at home. Ini pantainya bagus nggak? Bagus. Ke pantai mana aja kalian pergi? Pantai Barelang sudah, Trikora sudah, apalagi ke Singapura juga pasti sudah pergi kan? Kalau di Singapura pantainya pantai buatan ya, paling kolam renangnya yang ada di sana. Itu tadi pantai yang bagus sebelum tercemar. Ini gambar yang kedua yang Teacher Melda share ini, coba diperhatikan. Pantainya jorok nggak? Jorok. Ada banyak sampah. Sampah apa ya? Sampah makanan, sampah minuman. Jadi itu banyak, ada limbah juga. Akhirnya apa? Tadi pantainya yang bersih seperti ini tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Kenapa bisa terjadi ya teacher? Karena manusia tidak menjaga alam dengan baik. Ada apa lagi ya teacher Melda? Nih coba lihat. Gambar apa? Kira-kira ketika kamu lihat gambar ini yang ada di pikiran kamu apa? Sejuk nggak gambarnya? Sejuk. Teacher Melda juga senang kalau bisa bikin rumah di sini. Kayaknya dingin, adem, sejuk tuh, banyak pepohonan. Terus nggak bising. Enak kan? Enak. Tapi apa yang terjadi gara-gara ulah manusia? Terjadi kebakaran. Kebakaran itu bukan karena tidak disengaja, tapi karena disengaja. Ada yang membakar hutan sengaja. Akhirnya hutannya jadi gundul. Nggak ada lagi deh hutan-hutan yang tadi seperti Teacher Melda share gambarnya, seperti ini hijau. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena ulah manusia. Semuanya dibakar. Kenapa ya Teacher Melda? Nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya. Nih, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi
dengan baik. Ia menciptakan semuanya baik dan teratur. Kita tahu penciptaan Tuhan kan, teraturnya hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, hari kedua, hari ketiga, 4, 5 sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-6 lah manusia diciptakan. Kenapa teacher? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya dulu. Tuhan tahu nanti kalau manusia yang pertama diciptakan, dia tinggal di mana, terus makannya apa, teman-temannya seperti apa gitu ya, kehidupannya seperti apa. Jadi yang pertama Tuhan lakukan adalah menciptakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, baru manusianya diciptakan yang terakhir supaya ada yang mengusahakan ciptaan Tuhan itu. Kebutuhan manusia bertambah, manusia menginginkan lebih dari apa yang Tuhan sudah beri. Tadinya Taman Eden itu indah, pada awalnya segala sesuatu baik dan teratur. Tapi begitu dosa masuk, semuanya jadi berubah ya, semuanya jadi berubah. Dan sampai hari ini manusia nggak pernah puas, kebutuhan manusia terus menerus bertambah. Udah punya handphone bagus, pengen punya handphone yang lebih bagus lagi. Udah punya baju bagus, pengen beli yang lebih bagus lagi. Udah punya TV, pengen punya TV itu yang lebih lebar lagi layarnya. Jadi keinginan manusia terus bertambah gitu ya, terus mempunyai sesuatu yang lebih gitu, nggak pernah puas manusianya. Itulah yang mengakibatkan kerusakan alam tadi terjadi. Manusia memanfaatkan sumber alam dengan sesuka hatinya, suka-sukanya, demi keuntungan diri sendiri. Akibatnya semua yang Allah ciptakan yang tadinya amat baik menjadi rusak semuanya. Kenapa? Karena ulah manusia, ulah teacher dan anak-anak semuanya. Nih, ulah manusia yang merusak alam itu emang kenapa teacher? Apa yang terjadi? Ya ulah manusia yang tadi itu menyebabkan bencana, salah satunya tanah longsor. Kemarin kita sudah bahas, kalau tanah longsor terjadi apa yang harus kita lakukan? Harus lari dan menghindari tanah longsor yang baru terjadi. Jadi supaya kita nggak kena. Allah menciptakan pepohonan yang tadi teacher Melda tunjukkan gambarnya. Untuk apa? Karena akar-akar pepohonan itu sebenarnya berguna untuk menyerap air hujan. Ketika hujan turun ke dalam tanah, akar-akar pohon tadi itu menyerap semua air itu, sehingga tanah tidak mudah longsor. Manusia malah menebangi pepohonan untuk diambil kayunya atau menempati lahannya sebagai tempat tinggal. Akibatnya saat hujan turun, tanah tidak kuat menahan beban air yang turun dan beban air yang datang. Terjadilah tanah longsor. Karena pohon ditebangi, akhirnya terjadilah banjir, terjadi longsor. Kenapa? Nggak ada lagi yang menahan air yang tadi mengalir deras itu. Demikian. Terus nih coba lihat, ada gambar sampah-sampah plastik, aqua bekas minuman. Teacher dan anak-anak mungkin sering melakukannya, habis minum sampahnya dibuang sembarangan. Akhirnya apa? Sampah plastik itu nggak bisa didaur ulang, lama prosesnya gitu ya. Tanah nggak bisa mendaur ulang plastik ini, lama proses pendaur ulangannya. Jadi mengakibatkan sampah itu akan menumpuk dan menjadi limbah. Sampah plastik yang menumpuk juga mengakibatkan polusi lingkungan. Tidak hanya di darat tapi juga di lautan. Coba diperhatikan, kalau pergi ke pantai atau ke yang ada lautnya, pasti di situ banyak sampah-sampah plastik. Siapa pelakunya? Manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena membuang sampah sembarangan, akhirnya pantai yang tadinya indah jadi nggak indah, jadi lautan sampah. Banyak ikan juga mati karena memakan plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Jadi mulai hari ini anak-anak semua tidak boleh buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kamu bepergian ke pantai atau dalam perjalanan kemanapun, nggak boleh dari mobil terus kaca mobilnya dibuka, dibuang aja deh begitu saja. Tidak boleh ya, kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam ini dengan cara tidak membuang sampah
sembarangan, apalagi sampah plastik. Nih, tanggung jawab memelihara alam itu diberikan Tuhan kepada manusia. Setelah semuanya diciptakan Tuhan, Allah mengutus manusia karena manusia itu ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang punya akal dan pikiran, yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang good, mana yang bad. Jadi manusia itu ngerti. Kalau binatang nggak ngerti, dia suka-sukanya aja. Jadi kita sebagai manusia yang dikasih akal, hikmat dan pikiran sama Tuhan, kalau kau ingin melakukan segala sesuatu, dipikirkan dulu kira-kira itu baik nggak. Kalau aku melakukan ini, kira-kira mereka, teman-teman aku marah nggak ya? Kira-kira Tuhan marah nggak ya? Demikian ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai manusia ialah menjaga alam supaya tetap indah. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling cantik, paling ganteng, beda dari ciptaan Tuhan yang lainnya, apalagi dari binatang. Manusia diberi kuasa untuk memanfaatkan semua ciptaan Allah yang lainnya. Jadi kita disuruh Tuhan untuk mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan. Nih, dalam Kejadian 1 ayat 29 Allah berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya apa, teacher? Allah mengizinkan manusia memanfaatkan semua tumbuhan dan binatang itu untuk keperluannya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Manusia nggak boleh merusak alam ciptaan Allah saat memanfaatkan sumber alam, sebab Allah lah pemilik alam dan seisinya. Jadi nggak boleh suka-suka manusia, karena apa yang ada di bumi ini bukan manusia yang menciptakannya, tapi Allah. Kita hanya disuruh mengusahakan. Jadi contohnya Tuhan itu lagi titip, tolong ya manusia, alam ini dijaga dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon supaya tidak banjir. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya. Kenapa? Karena manusia nggak denger-dengeran sama Tuhan. Jadi buat anak-anak semua yang ada di rumah, mulailah dari generasimu, mulailah dari dirimu sendiri. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari diri anak-anak semuanya. Berubahnya dari hal kecil aja, mulai dari buang sampah pada tempatnya, ya. Jangan merusak lingkungan, jangan membuat hal-hal yang mengakibatkan alam menjadi rusak dan kotor. Mengerti ya? Nih, bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan bukan tentang seberapa hebat kamu melakukan perbuatan memelihara alam ini, namun lebih pada seberapa besar rasa peduli kamu dan terus berjuang berupaya menjaga alam dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitarmu. Seperti yang Teacher Melda bilang tadi. Jadi melakukan perbuatan memelihara alam itu bukan tentang seberapa hebatnya kamu, tapi seberapa besar kamu peduli. Jadi Tuhan suruh kita peduli, respect. Kalau sering Teacher Melda bilang respect each other, sekarang respectlah terhadap lingkunganmu. Kalau lihat sampah dipungut, dibuang ke tempat sampah. Nggak boleh bilang, kan itu bukan sampahku teacher, kan bukan aku yang buang. Tapi kalau kamu melihat sampah itu terus kamu terganggu, emang kenapa? Kalau kamu yang buang, ya. Jadi mulai sekarang bukan masalah siapa yang melakukannya, tapi apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat teman kamu salah. Kalau temannya buang sampah sembarangan, atau papa mama atau adik atau kakak lupa kali ya, bukan sembarangan, mereka lupa kali terus buang sampah, kamu nggak apa-apa ingatkan, mama, papa atau kakak, nggak boleh loh buang sampah sembarangan, nanti Tuhan marah, ini kan alamnya Tuhan harus dijaga, nanti terjadi banjir, nanti sumbat, nanti alamnya nggak indah lagi. Jadi kamu boleh berkata demikian kepada orang-orang yang kamu anggap sudah merusak alam, mulai dari hal yang terkecil. Jaga kebersihan, mulai dari rumah kamu, mulai dari pekarangan rumahmu dan tetangga-tetangga kamu. Bisa ya sayang? Oke, itu tadi tentang bagaimana kita memelihara lingkungan dan bertanggung jawab terhadap alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, melalui pelajaran ini Tuhan berpesan kepada kita untuk kita menjaga alam ciptaan Tuhan supaya alam ini tetap indah, tetap bersih. Bencana alamnya juga tidak terjadi lagi seperti tanah longsor, banjir, ya, dan bencana-bencana alam lainnya. Kalau untuk saat ini bencana alam yang terjadi atas Indonesia adalah corona. Jadi anjuran pemerintah juga kita harus ikutin karena pemerintah itu juga dipilih oleh Tuhan. Raja-raja itu diangkat oleh Tuhan. Jadi kita juga harus obey sama pemerintah. Apa kata pemerintah? Stay at home katanya, jaga kebersihan, wash hand, cuci tangan setiap saat, pakai masker kemana-mana, jaga jarak. Jadi itu juga menjadi pesan moral bagi kita hari ini untuk dengar-dengaran supaya bencana alam yaitu corona yang sedang terjadi atas Indonesia cepat berlalu. Jadi kita perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, antara teacher dan anak-anak semua supaya kita cepat sekolah. Semua rindu sekolah, teacher Melda juga rindu ketemu dengan anak-anak semuanya karena teacher Melda belum pernah ketemu. Ketemunya masih lewat Zoom, ya kan? Lewat video. Teacher Melda belum pernah bertatap muka langsung atau bersapaan dengan anak-anak semuanya. Bahkan teacher Melda belum hafal nama anak-anak semuanya. Tapi teacher Melda berjuang untuk menghafal semua nama-nama anak dan mengenalnya. Siapa tahu nanti ketemu di SP atau ketemu di mana aja, ya. Itu aja yang kita pelajari hari ini. Yang terpenting adalah menjadi pelaku, bukan hanya belajar doang, tapi menerapkannya dalam hidup kalian. Ngerti ya sayang? Oke, sekarang homeworknya ada di halaman 22. Nanti kamu baca dan jawablah pertanyaan yang ada di halaman 22 tersebut. Di situ ada cerita kayak cerpen, cerita pendek. Kamu baca, kamu pahami, lalu jawab setiap pertanyaan yang ada di buku tersebut. Selamat mengerjakan. Do the best for Jesus. I love you and God bless you. Bye-bye. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Biar Tuhan yang menolong kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat pembelajaran hari ini, supaya kami menjaga lingkungan, menjaga alam yang Tuhan percayakan pada kami tetap indah, tetap baik sebagaimana Tuhan menciptakannya. Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami adalah merawat alam ini. Kami masih kecil Tuhan, biar Tuhan menolong kami memulainya dengan hal-hal yang kecil, menjaga lingkungan di sekitar kami tetap bersih, mengikuti anjuran pemerintah supaya bencana corona cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua, papa, mama yang mendidik anak-anak ini di rumah. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kesabaran yang lebih lagi. Apapun yang dikerjakan oleh papa mama, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari percaya diberkati, sama-sama katakan amin.